Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum bisunnatihi mutamassikun. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Yang ketiga, ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang berjudul Kisah Pengamal Ayat Kursi yang selamat dari gangguan jin ifrit jahat. Kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Khawasul Quran. Sehubungan dengan itu, bersumber dari Ibnu Qatadah bahwa pada suatu hari ada seorang pedagang kurma yang bernama Ka'ab pergi ke negeri Basrah dengan membawa barang dagangannya untuk dijual di pasar pada esok harinya. Setelah sampai di sana, ia lantas mencari penginapan. Karena Ka'ab termasuk salah seorang pedagang yang datang terlambat, maka ia tidak kebagian satupun tempat yang kosong. Semuanya tidak ada yang kosong. Semuanya sudah penuh oleh pedagang-pedagang yang lain. Ka'ab bingung, ke sana kemari mencari penginapan. Akhirnya ia menemukan rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Menurut omongan orang, karena rumah tersebut telah dihuni oleh jin ifrit yang jahat, bahkan sudah berkali-kali yang menempati rumah itu mati dicekiknya. Ka'ab datang kepada yang empunya rumah. Ia bermaksud menyewanya barang seminggu. Yang punya rumah menjelaskan tentang hal ikhwal rumah itu. Tetapi Ka'ab mendesaknya untuk memberanikan diri menempati rumah itu karena di tempat lain sudah tidak ada. Jika demikian, biarlah, dan aku tidak memungut sewa barang sedikit pun, kata yang empunya rumah. Lalu Ka'ab membersihkan rumah itu dan menempatinya dengan tidak merasakan takut sama sekali. Tiba-tiba pada waktu tengah malam, Ka'ab dikejutkan oleh bayangan hitam yang menyeramkan dengan sorot matanya yang menyala-nyala bagaikan api menghampiri Ka'ab. Melihat itu, Ka'ab segera bangun dan membaca ayat kursi. Tetapi bayangan itu mengikuti apa yang dibaca oleh Ka'ab. Dan setelah sampai pada ayat
wala ya'uduhu khifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiba-tiba bayangan itu lenyap. Ka'ab heran, dan dibacanya ayat itu berulang-ulang. Tidak berapa lama, Ka'ab mencium sepertinya ada sesuatu yang terbakar. Akhirnya Ka'ab bisa tidur dengan tenang tanpa ada gangguan apa-apa. Dan benar apa yang dikatakannya, bahwa ia telah melihat di salah satu sudut rumah itu ada bekas-bekas terbakar. Di saat itu Ka'ab mendengar ada suara yang berkata, "Hei Ka'ab, engkau telah membakar jin Ifrit ganas itu." "Dengan apa kau membakarnya?" ujar Ka'ab. Suara itu menjawab, "Dengan firman Tuhan yang kau baca berulang-ulang itu, yaitu wala ya'uduhu khifdhuhuma wa huwal aliyyul azim." Itulah yang dinamakan kolbah atau intisari dari ayat kursi. Jadi ketika sampai pada ayat itu, sebaiknya bagi pengamal surat Al-Ikhlas bisa menyebutkan apa yang diinginkan di situ. Ya. Di situ ada yang namanya ayat hafadhah, ayat yang melindungi, yang itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari peristiwa itu sudah jelas bisa kita ambil kesimpulan bahwa ayat kursi merupakan ayat yang luar biasa dan bisa membakar setan, bahkan jin ifrit sekalipun. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kekhilafan yang kami sengaja atau tidak, itu semua datang dari kami karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu tempatnya salah dan lupa. Namun barangkali ada benarnya, semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mempunyai kebenaran mutlak seperti itu. Demikian akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.